ridwanu wa jannatu na'im. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hafiz. Everything is okay? Semua sehat? Yes. I would like you to tidy yourself. Confident, excuse me. Well, now I would like you to prepare your books, your English book. Silakan dikeluarkan buku bahasa Inggrisnya. And also don't forget your pen. Pulpennya disiapkan ya. Sudah rapi semua kelasnya ya. Would you like to help me take the rubbish, please? Down. This one. You know this? Go outside. On the Thank you so much. And have your seat. Well, today untuk pagi ini or today hari ini, actually then for every meeting untuk setiap kali pertemuan kita akan menyerahkan beberapa kalimat dalam bahasa Inggris. Semoga sudah disiapkan ya. So when I check your absent, Pak Guru akan cek absennya, but we do not forget, kita tidak lupa untuk berdoa seperti biasa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala before we start this lesson. Sebelum kita memulai pelajarannya, Pak Guru harapkan semuanya setelah disiapkan bukunya, after you have prepared your book and also your pen, setelah disiapkan buku sama pulpennya, jangan ada yang pegang buku, pegang pulpen dan yang lainnya. Fokus sama doa dulu ya. Fokus sama doa dulu. Siapa tahu di sana artinya kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin di detik itu Allah kabulkan doa kita. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi min al-Fatihah. Alhamdulillah. Baik, thank you so much. Good morning. Morning. How are you doing? Yes, I'm fine. You may say I'm fine, I'm good, it's no problem. Jadi bisa dipakai ya, mana-mana bisa pakai I'm fine, I'm good. Coba sekarang pakai kata we are good, sir. How are you doing? We are good, sir. Alhamdulillah. Well, this morning is our daily or is the usual seperti biasanya. Now I'll take your present days in about some minutes, beberapa menit. Kemudian tolong dijawab dengan cepat untuk kalimat yang akan kalian sampaikan, ya. So there are 4 sentences. Ada 4 kalimat ya. Mudah-mudahan bisa cepat langsung dihafal. Now, let's say I'll begin from Andika Arianto. Andika Herianto. Where are you, Andika? So, where is your sentence, Andika? Kalimatnya, Andika? I wanna to school. I wanna. To school and play. I wanna to. School. Oh, mosque. I wanna to mosque. I'm going to mosque. I wanna go to mosque. I wanna go to mosque. What do you mean? Maksudnya apa? Saya ingin pergi ke masjid untuk salat dan salat. Oh, baiklah, and pray subuh ya. Okay, good. Next, Dika silakan. I wanna to Asyafiya Goa. I wanna to Asyafiya Goa. Maksudnya apa? Study kitab. Alhamdulillah. Okay, next. Cukup 2 kalimat untuk hari ini ya. Enough for 2 sentence, right? Next, berikutnya. Ariska Pranata, where are you, Ariska? Silakan Ariska. I have mother. I have mother. Maksudnya apa? What do you mean? I have mother. Right. I have mother and father. Right. Go on. Silakan. Lanjut. Where do you live? Where do you live? Where do you live? Oh, next. You never give up. Never give up. Next. Enough. Nothing. Andi Andika, where are you? Where's your sentence? Silakan. Do not expect too much. Okay, next. Go on. I'm still waiting to come back. Okay, I'm still waiting for you. Yeah, I'm still waiting for you to come back for me. Yeah. Sorry. Life is simple, Life is simple. but not easy. Do not easy. Yeah. Life is simple. Do not easy. Life is simple. Do not easy. Okay, go on. Next. You can do it. Okay. Thank you so much. Muhammad Taufan.
Excuse me. Use the insult Use the insult as motivation. as motivation. As motivation. Okay, excellent. Don't Next. be sad because of him. Sorry? Don't be sad because of him. Okay. Good students. Next, Maria Puspita. Don't leave me. Don't leave me. Next. You is my best friend. You is best friend forever. You are my best friend forever. Are my best friend forever. Okay, good. Next. I can do it. I can do it. Okay, excellent. Okay, thank you so much. Sudah semua ya? Alhamdulillah cukup waktunya. Next. Karena sudah penghafalannya, I said to you that 4 sentences or 2 sentences is no problem for every meeting. But I would like to say that is one of the practice. Pak Guru ini sampaikan itu adalah salah satu praktik kalau kalian sering menghafalnya dengan bagus dan mempraktikkannya, dan itu nanti salah satu sebagai untuk membuat bahasa Inggris kita lebih bagus. Do you understand? Yes. Next. So today, tadi kita bahas tentang penghafalan seperti biasanya, our sentence for every meeting, untuk kalimat kita setiap kali pertemuan. Nah, yang sekarang ini kira-kira kalau tentang rutinitas kita ke dalam kata kerja, apa kira-kira rutinitas sehari-hari yang kita kerjakan? Wash the face. Apa lagi? Apa? Take a shower or take bath. Next. You may raise your hand. Angkat tangannya caranya. Apa? Walking and run. Walking and run. Next. Exercise. Sorry? Exercise. Exercise. What else? Apa lagi? Apa? Eat. Eat breakfast. Study. You may say have breakfast. What else? Pray. Yes. Alhamdulillah. Banyaknya pada Allah. What else? Sorry? Reciting Al-Quran. Alhamdulillah. So, setelah kalian mengetahui beberapa kata kerja yang seperti tadi, seperti yang kalian ucapkan tadi, maka itu cara membuatnya seperti yang sudah juga disampaikan. Sekarang untuk pendalaman materinya itu tentang simple present tense. I hope now you pay attention and also try to make a sentence. For example, yang tadi sudah disebutkan apa tadi? Take a shower. Kalau misalkan kita mau mengatakan saya mandi di pagi hari, bahasa Inggrisnya apa? I take bath in the morning. Okay, we can say it. Kita simpan saja dulu. I take bath in the morning. Nanti kita akan luruskan kalimatnya. Next, apa lagi? Apa lagi kira-kira? Tadi ada yang mengatakan apa biasanya? Wash the face. Kalimatnya bagaimana supaya menjadi maksudnya supaya dia menjadi sebuah kalimat? Bagaimana? I wash my face in the morning. Itu contohnya ya. Nah, kemudian apa lagi kalimatnya yang sebelah sini? Cook, memasak. Bagaimana kalimatnya? I cook for dinner. I cook for breakfast. I cook for lunch. And so on, dan seterusnya. Bisa dimengerti? Jadi yang sekarang ini adalah tentang rutinitas saja kita bahas. Lalu kalian mencoba membuat sebuah kalimat sederhana seperti yang tadi dengan beberapa cara pembuatannya. Sekarang kita lihat. Excuse me ya, wait. Now I would like you to prepare your books. Silakan siapkan bukunya ya. Excuse me. Sementara Pak Guru tuliskan di depan sambil kalian imajinasikan kalimat yang tentang sehari-hari rutinitasnya ya. Garis besarnya adalah tentang simple present tense. Sorry ya. Anyone else? What simple present tense? Ada yang tahu apa simple present tense? Tentang apa? Raise your hand.
Kemudian tentang simple present tense ini adalah ini untuk materinya ya. Aku tuliskan di sini. Materi, or you may say this is topic tentang simple present tense. After you have done, you have written down. Setelah kalian tulis, I would like you to pay attention. Setelah itu perhatikan ya. Kita pakai 1 atau 2 menit untuk perhatikan yang tentang pembahasannya. Well, here we start. Jadi di sini ya, pembahasan intinya adalah tentang present tense. Ada subnya, ada bagiannya, yaitu tentang simple present tense. Topik yang akan kita bahas adalah pertama tentang Pengertian simple baiklah, present ya, tense. simple present tense. Next yang kedua, Rumus rumusnya. present tense. And the third, yang ketiga, Penggunaan. baiklah penggunaannya. Ya. Tujuan kita belajar tentang simple present tense ini ada 3 yang kita pakai yang sekarang. Yang pertama tentang apa? Siswa dapat memahami penggunaan simple present tense. Next. Siswa dapat membentuk kalimat positif, negatif, Interrogatif. interrogatif. Kalau ini sih kata tanya atau kalimat tanya ya tepatnya ya. Oke, excellent. Next. Siswa dapat menggunakan simple present tense dalam konteks sehari-hari. Alhamdulillah. Sekarang kita akan mulai dari pengertian. Sederhanakan pengertian simple present tense itu apa? Kegiatan sehari-hari. Kegiatan sehari-hari. Fokus sama di sana. Oke. Next. Kemudian rumusnya bagaimana? Ada 2 rumusnya. Verbal, nominal. Baiklah, ada yang masih ingat? Nominal dulu bersama Nominal, verbal. Yang nominal itu yang bagaimana? Yang menggunakan selain kata kerja. Baiklah, yang digabungkan dengan selain kata kerja. Baiklah, next. Tadi tentang pengertian simple present tense ini adalah kita fokus sama kegiatan sehari-hari. Next, kemudian bagaimana tentang rumusnya? Kita akan memakai rumus yang simple present tense itu ada ya. Rumusnya A namanya nominal. Nominal. Next, yang kedua namanya Verbal. verbal. Oke, ada nominal sama ada Verbal. Nominalnya yang bagaimana? Subjek, to be, Next. dan komplement. Kita pakai ini kecil saja. Kita mulai dari yang sini ya. Kita pakai di sini. Baik, kita ambil yang nominal dulu. Nominal ini maksudnya apa tadi? Yang digabung dengan selain kata kerja. Bagaimana rumusnya? Subjek, plus to be, komplement. Three complements. Three complements yang masuk yang mana? Three complements ini? Adjektif, noun, adverb. Oke, noun, Adverb. adverb. Next, oke, good. Ini bentuk positifnya. Kalau Positif. negatifnya bagaimana? Subjek, to be, noun, three komplement. Alhamdulillah, barakallah. Ya, three complement. Next, untuk kalimat tanyanya bagaimana? To be, subjek, three komplement. To be. Subjek, three komplement. Next. Jadi ini dalam bentuk nominal. Beginilah rupanya. Kalau misalkan sekarang kita contohkan dengan adjektif. Bagaimana contohnya kalau adjektif? Beautiful. Kita contohkan memakai kata I. I kata padunya apa? M. We kata padunya apa? He, she, it. Is. Sekarang kalau misalkan kita memakai kata saya cantik, maka bahasa Inggrisnya I am beautiful. maka dia akan menjadi I am Beautiful. beautiful. Kalau saya tidak cantik, I am not beautiful. ini sekedar contoh saja ya. I'm not beautiful. Kalau apakah saya cantik? Apa jadinya? Are you beautiful? Apa? Are you beautiful? Are you beautiful? Pak Guru tanya sekarang. Kata bantu I itu apa? Lalu dari mana kalian dapatkan kata are? Ini yang disebut dengan subjek, oke? I, we, you, they, she, it. I, we. Yang dimaksud we di sini kata maksudnya apa? Ini apa? Are. Di sini apa? Is. Lalu dari mana kalian dapatkan kata
initiate. Ini subjek namanya, kemudian ini kata bantunya, berarti apa jadinya? I beautiful. Ini yang bentuk positifnya, ini bentuk negatifnya, ini bentuk tanda tanya. Can you get it? Yes. Paham? Yes. Understand. Alhamdulillah. So now, kalau misalkan kata now, benda itu siswa contohnya. Kalau saya siswa, Student. I am student. Kalau mereka siswa, We are student. mereka. We are student. They are student. Kalau misalkan apakah mereka siswa? Apakah mereka siswa? Fokus sama kata bantunya. Are they student? Are they students? Student. Paham? Yes. Next, kita ke kata keterangan. Adverb. Adverb. Contoh kata keterangan apa? Apa? At School. school. Apalagi? Ini kita ambil kata keterangan secara keseluruhan dulu ya. At school. Apalagi? Apalagi at school. Kalau misalkan di pondok, at pondok and boarding school, boleh kalian pakai? Ya? Jadi tidak terlalu spesifik untuk pondok, boleh pondok kita pakai atau at boarding school. Seandainya kita mengatakan kami tidak ada di sekolah, maka bahasa Inggrisnya Are we at school? kami tidak ada di sekolah. Are we at school? Kami tidak ada di sekolah. We are not at school. We are not at school. Kalau misalkan pertanyaannya, bukan pertanyaan. Kalau misalkan kalimat positifnya, kami ada di sekolah. Bahasa ini apa? We are in the school. We are at school. Kalau kita tanya, apakah kalian ada di sekolah? Kalian atau kamu itu satu ya you dipakai. Berarti Are you at school? are you at school? Are you at school? Yes, I am. Pertanyaannya, apakah Anda baik-baik saja? Bagaimana bahasa Inggrisnya? Apa bahasa Inggrisnya? Apakah Anda, apakah kalian? Bahasa Inggrisnya apa? Apa ya? Are we? We itu artinya apa? Kita. Kalau Anda atau kalian? You. Berarti apa jadinya? Are you okay? Are you okay? Are you fine? Padahal yang sering kalian dengar ya. Tapi karena tadi dibolak-balik, kalian agak bingung mungkin jadinya. Fokus sama subjek, sama kata bantu. Maka kalian akan tahu cara membuat kalimatnya tersebut. Bisa dimengerti? So, poinnya di sini adalah pahami subjeknya. Apa subjeknya dulu? Kemudian baru lihat kata bantunya apa di masing-masing subjek. Kalau I kan am sudah jelas. Will they? Is it? Is. Lalu digabungkan kalian membuat kalimatnya menggunakan adjektif, nama sama adverb. Susunlah seperti ini cara membuatnya. Bagaimana? Do you understand? Yes sama yes. Oke. Next. Kalau misalkan bentuk tidaknya bagaimana? Atau bentuk negatifnya? Subjek, das, perbuatan. Ada S-nya enggak? Enggak. Enggak ada. Next. Kalau pertanyaan. Das. Plus subjek, plus perbuatan. Keren. Let's work one. Like this? Keren. Subjek. Perbuatan. Sekarang ada pembahasan subjek yang bisa tuh di SMS. Bagaimana jadinya? Kita lihat dari sini. I, we, You, you, they. he, Gunakan apa? she, He, she, she, it. Ingat ya, kalau I, we, you, they sama dua orang ke atas. Ingat ya, dua orang ke atas ya. Dua orang atau lebih, itulah bahasanya. Kemudian he, she, it. Maka ini digabung dengan kata kerja yang bagaimana? Yang ini kata kerja bagaimana dulu? Bukan kata baru. Di sini kata baru namanya ya, auxiliary juga. Kalau yang ini apa? Kita pakai kata kerja dulu. Kita fokus sama yang ini. you take a holy water in the mass. Oke, itu contohnya. Ya, next. Kira-kira pakai es apa enggak? Enggak. Enggak. Hanya pakai Verb bisa one. atau verb one. Kemudian kalau yang di sini akan memakai V1 plus
S. IS. Jelas ya? Yang paling sederhana pembuatannya yang ini. Jadi dia tidak memakai IS atau S. Kita lanjut ke yang menambahkan S. Sebentar ya. Ayo. Seperti yang Guru sampaikan kepada kalian, as I said to you, bagi yang cepat paham ucapkanlah Alhamdulillah. ya, supaya nanti mudah-mudahan barokah. Kemudian kalau yang belum paham nanti teruslah belajar. Sudah dapat semuanya. Sudah selesai ditulis tapi? Alhamdulillah. Sudah selesai ditulis ya. Thank you so much. Yang di bagian S. Sekarang penambahan S-nya kapan? Ketika apa? Ketika Di akhir bukan kalimat, di akhir kata kerja huruf apa? huruf mati. Huruf mati. Atau bisa huruf konsonan ya. Dan Sekolah. huruf apa? Sekolah. Huruf apa? Huruf E. Huruf E satu di akhir kata kerja. Contoh ya. Kalau bangun bahasa Inggrisnya wake. Dia akan menjadi Week. wake. Kemudian ada lagi kalau misalkan memasak bahasa Inggrisnya Cooks. cooks. Duduk sit. Jadi sit dan seterusnya. Dia lebih sederhana kalau ini ya. Lebih sederhana pembahasannya. Kalau misalkan di akhir kata kerja itu ada huruf E terakhir satu, maka dia memakai S saja. Wakes. Kemudian kalau cook menjadi cooks, sit menjadi sit, dan seterusnya. Maka kalau misalkan di akhir apa maksudnya huruf konsonan atau huruf mati dua kali hurufnya disebut. Kayak K, kan ada huruf K sama A, soalnya seperti itu ya. Kalau huruf hidup itu satu dia, satu dalam kesatuan. A ya A, I, U, E, O, ya kan? Dan kalau yang ini adalah huruf mati atau huruf konsonan. T, itu kalimatnya disebut sit, atau bisa disebut dengan dua ketukan, dua suku. Itu ya Pak. Sit ya jadinya. Wakes. Kalau misalkan dia bangun, biasanya pakai wakes up ya. Wakes up. Dia bangun jam 4 pagi. Bahasa Inggrisnya dia laki-laki. Ada S-nya enggak? Ada S-nya ya. He wakes up. Yes. S apa? 4 pagi bahasa Inggrisnya apa? 4 at 4 o'clock p.m. Kalau dia tidak bangun, bahasa Inggrisnya He does not wake. Ada S-nya enggak? Dada. Sikap. Sama. Kalau bertanya, Does terus Does he wake up? dasarnya sama. Silakan diperhatikan ya. Saya biasanya membaca Al-Quran di pagi hari. Baiklah, I usually recite Holy Quran in the morning. Jelas ya? Jadi nanti untuk cara itu dipakai, tinggal digabungkan saja sesuai dengan rumus yang sudah ada yang sudah dipakai yang tadi itu. Kalau digabung dengan selain kata kerja sudah ada rumusnya. Yang digabung dengan kata kerja pun sudah ada. Bisa dipahami? Do you understand? Yes. Alhamdulillah.
Baik, sekarang kesimpulannya. Kita buat kesimpulannya. Artinya pembahasan kita kali ini tentang present tense. Bagiannya yang kita bahas adalah simple present tense. Apa kegunaannya simple present tense? Kapan digunakan? Kegiatan sehari-hari. Itu ya, kegiatan sehari-hari, fokus sama kegiatan sehari-hari apapun itu. Belajar, baca Quran, recite Holy Quran, take the holy water, take a shower, take bath, dan seterusnya. Intinya rutinitas kita ya. Kemudian cara membuatnya atau rumusnya ada berapa? Ada dua. Yang pertama namanya nominal. Yang kedua nominal itu yang bagaimana? Yang digabung dengan kata kerja. Apa yang selain kata kerja? Adjektif, Adverb. Kemudian kalau misalkan yang verbal itu apa? Yang digabung dengan kata kerja. Yang digabung dengan kata kerja. Contoh kata kerja apa? Take a holy water, take a shower. Apa lagi? Wake up, get up. Apa? Wake up, get up, cook, dan seterusnya. Ya? You understand? Yes. Kemudian di dalam rumus yang namanya verbal, di sana ada penggabungannya, yaitu ada digabung subjek, kata kerja bentuk pertama es sama s. Kapan kita tambahkan es? Ketika di akhir kata kerja terdapat huruf mati. Huruf mati. Kapan kita tambahkan lagi s? Ketika apa? Ada tiga di Ketika sana. ada huruf I1 I1. Terus apa lagi? dan huruf Y yang sebelumnya berhuruf mati. Hidup. Oke, excellent. Next, kalau kita tambahkan is itu kapan? Es. Ketika Ketika huruf apa? Sebelum huruf terakhir, di akhir kata kerja huruf apa? Huruf hidup. Atau biasa disebut dengan huruf O, lebih umumnya O. Apalagi? S. S, S. S, A, C, A. Atau biasa disebut dengan huruf desis. Huruf apa? Desis. Huruf desis ya. Kemudian kapan lagi akan ditambahkan? Ketika huruf Y Huruf Y ada huruf mati. Y-nya berubah jadi IS. Kemudian tambahkan IS. So, any question so far? Ada pertanyaan? No. Jadi beberapa tadi itu kesimpulannya kita bahas simple present tense. Simple present tense itu kegiatan sehari-hari. Cara membuatnya ada dua, ada namanya nominal, ada namanya Verbal. Baik, itu saja. Any questions? No question. Do you understand? Yes. Alhamdulillah, barakallah. Ucapkanlah alhamdulillah dalam hati ketika kalian sudah paham. Kemudian kalau yang belum paham, umpamanya ada satu dua, silahkan belajar dengan sungguh-sungguh. Ya, maka nanti Allah akan kasih pemahaman. Sekali lagi, sholat 5 waktu jangan lupa, asal orang tua itu adalah kunci daripada ilmu. Jelas ya? So, that's all for today. Thank you so much. Terima kasih banyak semuanya. Belajarnya sudah seperti yang Pak Guru sampaikan. Kelas ini memang ya lebih bagus dan lebih bagus insya Allah. Amin ya. Baik, if you don't have a question, it's mean that I hope that you can understand. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, Pak Guru harapkan kalian sudah betul-betul paham. Amin. Jangan lupa seperti yang Pak Guru sampaikan tadi, kita tutup dengan membaca buku kita. Semoga kita menjadi pribadi yang lebih baik. Allah memudahkan kita ilmu yang barokah yang bisa bermanfaat